والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'du. Setelah nun dan tanwin, setelah kita belajar nun dan tanwin, kita akan belajar hukumnya mim sukun. Ya, di dalam Al-Quran itu yang dinamakan ahkamul huruf itu dua itu. Hukum-hukum huruf itu dua. Pertama hukumnya nun mati, nomor dua hukumnya mim mati. Ya. Itu yang dihukum. Selain itu ada makhraj, ada sifat, ada hukum ahkamul waqfi. Yang hukum itu ada ahkamul waqfi wal ibtida'i, ada hukum itu. Ada ahkamul maddi, ada hukum mad. Yang namanya ahkamul huruf yaitu dua saja. Mim dan nun mati. Nun mim mati ketemu dengan huruf. Sekarang mim mati ketemu dengan huruf. Mim sukun atau mim mati bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah yang 28. Ini hukumnya ada 3 saja. Ya. Pertama izhar, ikhfa, dan idgham. Ya. Atau pertama ikhfa, kemudian idgham, kemudian izhar. Di sini kami yang ada itu idghamnya yang pertama, baru ikhfa, kemudian izhar. Idgham ya. Kalau di tulisan kami ini yang ditulis apa namanya, idgham dulu. Ya. Biasanya kalau di Tuhfatul Atfal itu dari ikhfa dulu. Idgham sama dengan cara membaca idghamnya nun yang kemarin telah kita terangkan, yaitu mengucapkan dengan menggunakan alat ucap huruf nomor 2. Ya. Idgham seperti ini disebut dengan istilah idgham nakis tam. Ya, nakis tam. Kenapa? Karena sudah menggunakan alat ucap huruf nomor 2. Ya. Ketika mim ketemu mim, ini namanya idgham. Nah, idghamnya mim ini ya disebut idgham shaghir. Disebut idgham shaghir. Tapi bi gunnah. Idgham shaghir yang etam bi gunnah. Nah, sama dengan hukum kemarin ya. Selain yang dibaca izhar, baik nun mati atau mim mati, nun mati atau mim mati, selain yang dibaca izhar harus diberi gunnah tambahan. Ya. Harus diberi gunnah tambahan. Gunnah tambahannya berapa? Gunnah tambahannya 2 harokat. Ya, dua harokat. Contoh, maka na yughni anhum minallahi min syai'. Ya. Min syai'in ikhfa. Sama, ikhfa ini ada berapa gadisnya? Ada izharul gunnahnya. Izharul gunnahnya dua harokat. Anhum min juga 2 harokat. Maka na yughni anhum minallah. Ya kaca hu, ini kaca mi. Antara hu dan mi ini ada gunnah. Nah, gunnah ini namanya disebut dengan istilah izharul gunnah. Namanya 2 harokat. Jangan dikurangi. Itu sudah minimal itu. Pas itu, bukan minimal. Itu sudah pas. Lebih dari itu, lebih. Isba namanya. Kurang dari itu, kurang. Paham ya? Maka na yughni anhum min syai'. Maka na yughni minhum minallahi min syai'. Paham ya? Dah. Sekarang mim mati bertemu dengan dibaca ikhfa. Apabila bertemu
apa ba ya. Saya ulangi ya. Tadi sudah mim ketemu mim. Sekarang mim ketemu mim, mim mati ketemu mim, cara bacanya seperti itu. Sekarang mim mati ketemu ba. Ini dibaca ikhfa ya. Cara baca ikhfa ya. Mim dikatupkan, bibir dikatupkan. Ya, dikatup nih. Paham? Tetapi masih ada nafas yang bisa keluar dari bibir. Ya. Dan diberi gunah tambahan 2 harokat. Kenapa? Sebab kalau membaca mim seperti ini, mim, ma, ini namanya bukan ikhfa, tapi bunyinya mim. Bunyi mim ini. Ya. Falamma jahazahum bijazihim. Ini bunyi mim. Bukan sama ini. Mim palamma sama jahazahum. Falamma jahazahum bima. Ya. Falamma jahazahum bijazihim. Jahazahum sama. Jahazahum bijazihim. Makanya ini kalau seperti itu bukan ikhfa. Agar bisa dibaca ikhfa artinya samar. Kalau seperti itu bukan samar, bunyinya mim. Bunyinya mim. Yang samar kelihatannya bukan mim, tapi mim. Tapi mim. Mimnya mana? Mim samar. Maka di kota disebut dengan istilah ikhfa. Ya, mim tapi tak ada. Ikhfa bahasa Arab, bahasa Indonesianya samar. Kalau bunyi mim. Kalau baru bukan mim, seperti mim. Ya, mim tapi seperti bukan mim, tapi seperti mim. Kalau mim akhirnya kalau mim tertutup. Ya, yang tidak tertutup wow. Makanya di dalam tajwid itu apa di Jazariyah itu mim itu mengatupkan diri, kalau mengatupkan bibir, kalau mim itu. Yang tidak mengatupkan bibir ya wow. Oriyami kura bangli. Ada yang gambar cipu, jadi gambar. Berita, betul. Kok ada dia? Ada ya? Hah? Oh. Jadi seperti itu, mim itu harus samar. Kalau tidak seperti itu, kalau tidak samar, berarti bukan ikhfa. Ya. Falamma jahazahum bijazihim. Falamma jahazahum bijazihim. Coba semua. Falamma jahazahum bijazihim. Ya, begitu ya. Cara baca apa namanya? Cara baca ikhfa seperti itu. Kemarin saya tidak mengajar ini banyak ketemu ini. Tadi itu. Mim coba baca ikhfa seperti itu cara bacanya. Insyaallah ya, insyaallah bisa. Kemudian mim dibaca izhar. Apabila tidak bertemu mim atau tidak bertemu ba, maka mim dibaca izhar, dibaca jelas, bunyi mimnya keluar dari makhrajnya sendiri, tanpa tambahan, tanpa tebelut, tanpa sakta. Jangan lupa, tanpa tambahan, tanpa tebelut, tanpa sakta. Paham ya? Ya. Contohnya seperti Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tidak boleh? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Atau tidak boleh Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil. Ya benar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya. Begitu cara baca. Cara baca apa namanya? Cara baca mim yang idhar. Coba waladdallin sampai waladdallin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Lagi. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekarang teh galeh pindah ke ahkamul mad, hukumnya mad. Ya. Mad artinya panjang. Apa artinya mad? Panjang. Ya. Panjang. Huruf yang jadi penyebab panjang, huruf yang menjadi penyebab panjangnya suatu bacaan, huruf tersebut huruf itu disebut dengan huruf mad. Jangan lupa, huruf yang menjadi penyebab, ya, huruf yang menjadi penyebab panjangnya suatu bacaan, maka huruf itu disebut huruf mad. Paham ya? Mad asli mad tabi'in. Ya. Huruf yang menjadi penyebab itu ada 3. Penyebab itu waw, alif, dan iya. Kapan alif di huruf mad? Ketika alif mesti terletak setelah harkat fathah. Ya. Kalau waw terletak harus terletak setelah harkat dhamma. Baru cerita malai tangan bujong. Ya. Baru dia main huruf mad apabila waw itu setelah harkat dhamma. Iya dia main huruf mad apabila iya itu terletak setelah harkat kasrah. Paham ya? Saya ulangi konsentrasi semuanya. Alif dinyamai huruf mad apabila alif itu terletak setelah harkat fathah. Setelah apa? Setelah harkat fathah. Contoh seperti qala. Yang panjang konya, yang memanjangkan apa yang alat memanjangkannya itu alifnya itu. Beda sih. Beda sih. Ya. Qala yang memanjangkan konya alifnya itu. Kalau tidak ada alifnya, qala. Paham ya? Laqad haqqal qawlu ala aktsarihim. Ya. Jadi tidak panjang konya. Laqad haqqal. Berarti itu. Kok dibaca panjang karena ada alat yang memanjangkan. Alat yang memanjangkan itu di situ itu alif. Nah, ya, di situ alif. Kenapa? Karena alif terletak setelah harkat fathah. Maka itu alif itulah yang disebut dengan istilahnya huruf mad. Paham ya? Ngerti? Ngerti aman? Ya. Waw, kapan waw disebut jadi huruf mad? Apabila wawunya mati terletak setelah harkat dhammah. Ya. Walaupun wawunya mati tidak terletak harus harkat dhammah, bukan mad. Paham ya? Jadi mad waw itu menjadi alat pemanjangnya satu bacaan apabila wawunya itu mati dan terletak setelah harkat dhamma. Kalau tidak. Contohnya mati juga seperti yaumiddin.
Maliki yaumiddin. Nah, bisa jadi huruf mat. Yang jadi huruf mat itu kalau wawunya itu mati setelah harakat dhammah. Contoh seperti apa? Contoh seperti yaqulu. Qala yaqulu. Paham ya? Qala yaqulu. Paham ya? Ya. Tiga, mano apa namanya? Iya. Ketiga, iya. Kapan iya dia huruf mat? Iya harus mati dan terletak setelah harakat kasro. Setelah harakat kasro. Mati tidak terletak harus terletak setelah harakat kasro. Itu bukan huruf mat. Ya, bukan termasuk huruf mat. Kalau terletak setelah harakat fathah umpamanya tidak huruf mat tapi huruf lin. Ya, huruf lin ya. Contohnya berarti syaitani. A'udzu billahi minasy syaitani. Ya. Ya. Tapi tak boleh baca syaitani, tak boleh. Atau syaitani tak boleh. Kau tu lembut, ya, lecak. Ya, itu lin itu ya, huruf lin. Lembut. A'udzu billahi minasy syaitani. Paham ya? Kalau terletak itu punya harkat sendiri, punya makhraj sendiri. Ya. Yang apa namanya? Yang berharkat ada makhrajnya, yang mat ada makhrajnya, juga yang setelah harkat fathah ada makhrajnya sendiri, namanya huruf lin. Jadi wawu, iya dan wawu dan iya itu ada berbentuk huruf hijaiyah, makhrajnya lain. Makhrajnya di langit-langit apa di bibir, kalau iya di apa namanya di langit-langit ya. Ada yang makhrajnya di bawahnya sedikit, itu lin ya. Contoh seperti li'ilafi quraisyin ya. Tidak boleh dibaca li'ilafi quraisyin, tidak boleh. Li'ilafi quraisyin, tidak boleh. Harus naik sedikit. Kenapa? Karena itu huruf lin. Kalau mat, beda. Umpamanya huruf lin dijadikan mat. Li'ilafi quraish. Seperti itu. Paham ya? Li'ilafi quraish. Mau lin, naik sedikit. Quraisyin. Li'ilafi quraisyin. Paham ya? Kan ada mat lin itu ada. Yang penting mat. Ketika huruf mat, maka makhrajnya beda. Paham insyaallah ya? Begitu. Ya. Jadi seperti ini. Ya, ulang lagi biar mudah, ya. Sudah. Apa, Pak? Sudah. Ya. Contoh ini, pertama alif. Alif dinamai ini. Ini alif dinamai huruf mat apabila alif ini berharakat setelah harakat kasr fathah. Kok jauh kalian maksudnya? Biar alif. Terus ini lagi kelas males mandur diri. Ya. Aduh. Alif dinamai huruf apa? Mat. Ketika alif tersebut terletak setelah, coba kaki ini, coba. Jip kakinya, Jip. Ada tak ganggu, Jip? Ya. Ya. Ini harakat fathah, setelah harakat fathah. Baru dijadikan namanya huruf mat. Apa sini harakat fathah, apa yang sini hurufnya? Terserah. Umpamanya erikop menjadi kola.
Paham mana? Umpamanya depannya ditanya harga dia. Ah, bacaan apa? Bacaan apa mereka? Apa? Apa? Yasin. Paham? Ini yang menjadi banyak panjangnya ini. Kalau tidak ada alifnya, tak panjang. Contohnya seperti yukimu, apa ya, juga itu. Apa contoh lagi? Contohnya sih iya. Ya, coba. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kira وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالهم إنه كان حوبا كبيرا. Ya, yang dimaksud adalah yatama. Iya tak panjang. Wa atul yatama, wa atul yatama. Tidak boleh. Kenapa? Sebab karena tidak ada alif. Maaf. Coba dibuka halaman 77. Halaman 77 dibuka. Mau? Ketemu halaman ayat 2. Ayat 2. Ketemu? Wa atul yatama amwalahum. Iya tidak boleh panjang di situ karena tidak ada alif. Paham ya? Walaupun fathah. Ya. Atau apa lagi? Ada lagi apa namanya? Waw. Ya. Wala tatabaddarul khabitha bit-thayyib. Tidak bisa dibaca sama wala ta'kulu amwala tidak boleh. Tidak, wala itu tidak boleh baca wa. Kenapa? Karena tidak ada alif. Paham ya? Wala ta'kulu wala tadabaddarul khabitha bit-thayyib wala ta'kulu amwala lu itu lain. Wala ta'kulu amwalahum itu panjang, ada alif setelah itu. Ila amwalikum alif. Innahu kana huban kabira. Ini kabiro tidak boleh panjang kanya. Kenapa? Sebab karena tidak ada alif. Paham ya? Karena ada ka sama kanya sama-sama kanya ini panjang. Innahu kana. Tak boleh. Innahu kana huban. Nah, boleh kanya harus panjang itu. Panjang satu alif. Paham ya? Dah. Sekarang wawu, ya, wawu. Ya. Wawu ini di huruf mat. Paham ya? Paham Iman? Paham? 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 Dah paham? Dua paham. Saya ulangi. Mat apa? Bacaan menjadi panjang, fathah menjadi panjang apabila setelah fathah ada alif. Paham apa? Fathah jadi panjang apabila setelah fathah ada alif. Paham? Ngerti? Apabila setelah fathah ada alif. Paham ya? Coba ulangi lagi, saya ulangi lagi. Fathah menjadi panjang apabila setelah fathah ada sakit. Sakit, kenapa? Apa? Tak tahu.
Ya. Contoh seperti ya ayyuhan nasu. Ya panjang karena setelah ya ada alif. Ya ayyuhan nasu. Na panjang karena setelah na ada alif. Paham ya? Jadi fathah menjadi panjang apabila setelah fathah ada alif. Paham ya? Nah, lihat bawa Qurannya bawah. Alladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha. Ha jadi panjang ini karena ada alif. Minha jadi panjang hanya karena setelah ada wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Paham ya? Wattaqullah. Insyaallah ya. Jadi seperti itu. Paham ya? Insyaallah paham. Wawu jadi alat memanjangnya huruf dhamma, menjadi huruf panjangnya alat memanjangnya harkat dhamma apabila wawu itu mati atau sukun terletak setelah harkat dhamma. Ya, atau dhamma dibaca panjang apabila setelah dhamma ada wawu sukun. Paham? Ya. Yang dimana maknanya wawunya itu. Paham ya? Wawunya alifnya. Paham ya? Saya ulangi. Dhamma dibaca panjang apabila setelah dhamma ada wawu sukun. Ngerti? Ngerti, Jib? Bobi kok. Dia tak nyambung lagi. Okay. Dhamma menjadi panjang apabila setelah dhamma ada sukun. Contoh. Wal yakhshal ladzina law taraku. Ini nih. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim. Kunya menjadi panjang itu ya, menjadi panjang itu karena aku itu terletak setelah apa? Karena setelah dhamma ada wawu mati. Paham ya? Ada wawu mati. Wal yakhshal ladzina law taraku. Law tidak panjang ini walaupun wawunya mati. Kenapa sebab? Karena dia tidak terletak setelah harkat dhamma. Paham ya? Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim. Fu panjang karena setelah dhamma ada waw. Khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawla. Wal yaqulu ku panjang karena setelah ku ada waw mati. Lu panjang karena setelah lu ada harkat dhamma ada waw mati. Qaulan tidak panjang kaunya karena akobnya harkatnya fathah. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. Ya, salah ya. Ya, dijadikan alat pemanjangnya satu bacaan atau dijadikan huruf mad apabila ia itu sukun terletak setelah harkat kasroh. Kalau tidak bisa. Ya. Contoh seperti yusikumullah, yusikum innalladzina innama ya'kuluna amwalal yatama zulma. Lihat kitabnya Quran, lihat. Innama
الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. Si-nya panjang. Kenapa? Karena setelah harkat kasro ada iya. Ngerti kan? Ya, bagus. Ya. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu hadzil unsayain. Yain jadi mat karena mat lin ini. Kalau aslinya enggak panjang. Unsayaini seperti ini. Fa in kunna nisaan fawqa ithnatayn falahunna thulutha ma tarak, dan seterusnya. Ini terlalu banyak ini saya. Ngajar si bini boleh ya. Udah cukup dulu ya. Insyaallah sebagian mat ini saya masih belum terangkan. Nanti mat itu kenapa ada namanya itu? Ada mat asli, ada mat far'i. Nanti kita perlu lamain. Saya waktu. Kalau ya paham ya. Jadi mat seperti itu. Al-Fatihah. A'udzu billahi